Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berkenan atas karunia-Nya, takdirnya, sehingga mengumpulkan kita kembali, mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah, syukurillah. Bulan Ramadan sudah semakin dekat. Bulan Ramadan kira-kira sekitar sebulan lagi, 30 lebih sedikit, 30 harian lebih sedikit. Diprediksikan sementara sesuai dengan perhitungan kalender yang ada tanggal 13 April. Wallahu a'lam. Karena pastinya kita akan kembali kepada ru'yah, khususnya yang diumumkan oleh pemerintah, yang menjadi dasar dan juga sekaligus yaitu pegangan kita di dalam menentukan bulan Ramadan, Syawal, dan juga yaitu bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada kita semangat di dalam berdoa, berharap agar kita semua disampaikan ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, serta istiqamah di dalam Islam dan iman. Khususnya kita dilindungi dan dijaga dari segala macam fitnah, cobaan, ujian. Khususnya mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan yaitu aktivitas di dalam bulan Ramadan dengan seluruh kegiatan yang ada di dalamnya, yaitu dengan mudah, nyaman, tenang, tanpa ada pembatasan-pembatasan, dan tentunya yaitu penuh dengan khusyuk, dan kita bisa mendapatkan maksimal daripada pahala-pahala, anugerah-anugerah yang ada di dalam bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih di dalam yaitu materi berkaitan dengan surat Ali Imran
yang khususnya yaitu berkaitan dengan kisah daripada Siti Maryam, bunda daripada Isa alaihi salam. Beberapa poin yang terkait dengan pada malam hari ini insya Allah kita akan selesaikan beberapa poin lagi yang terkait dengan yaitu Siti Maryam. Siti Maryam. Dari mana gelar Siti ini sebenarnya? Siapa yang tahu? Ahsanti, jazakallah khair. Itu harus dapat hadiah. Karena langkah. Karena tadi Mbak Darto bilang katanya dari Jawa. Emang Siti Maryam dari Jawa? Asalnya Siti itu dari Sayyidati, lakinya Sayyid. Ini banyak digunakan di Mesir khususnya. Digunakannya di Mesir dan sebagian dari di Timur Tengah ada. Ketika sampai ke Indonesia, Sayyidati berubah jadi Siti. Nah, ini dia, khususnya di Jawa. Sehingga jamaah haji yang datang dari Indonesia, yang wanita di Saudi Arabia, semua dipanggil Siti Rahmah. Jemaah haji wanita yang datang dari Indonesia dipanggil Siti Rahmah. Wallahu a'lam, penamaan ini juga apa, kembali kemana gitu kan. Tapi paling tidak ada kolerasinya. Ada kolerasinya. Intinya kita harus kenal dan paham kenapa dipanggil Siti Maryam, Siti Aisyah, gitu kan, Siti Khadijah dan seterusnya daripada beberapa wanita-wanita istimewa, wanita-wanita mulia, Siti Fatimah radhiyallahu anha dan seterusnya. Asal katanya Siti dari bahasa Arab yang diindonesiakan, Wallahu a'lam. Maryam binti Imran yang menjadi ikon di dalam surat Ali Imran dan juga satu-satunya wanita yang disebutkan secara spesifik namanya di dalam Al-Quran, yaitu satu-satunya adalah Maryam binti Imran, sekaligus menjadi seorang wanita pilihan, menjadi seorang wanita pilihan dan juga yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sekian wanita-wanita yang ada. Subhanallah. Maryam binti Imran. Kisah ini berkaitan dengan yaitu Siti Maryam, walaupun secara khusus spesifikasinya kembali kepada seorang wanita, tetapi di sana ada pelajaran hikmah dan juga banyak beberapa toladan yang bisa diambil oleh setiap hamba Allah, khususnya wanita dan juga bagi yaitu para kaum laki-laki sekalipun, karena termasuk daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara spesifik kembali kepada yaitu seorang wanita. Ada beberapa poin yang coba kami catat secara spesifik yang sangat mendasar, yang kembali kepada Siti Maryam menjadi ikon sekaligus menjadi teladan dan juga yaitu pastinya adalah sebagai panutan bagi setiap wanita dan setiap hamba Allah. Di antaranya yang pertama yang juga sudah pernah kami jelaskan, yaitu tentang kelebihan keutamaan yang ada pada Siti Maryam,
yaitu doa ibu. Doa ibunya. Sehingga Siti Maryam menjadi seorang wanita yang luar biasa, yang dahsyat. Subhanallah. Ini juga menunjukkan bagaimana doa seorang ibu terhadap anaknya sangat luar biasa berdampak. Bahkan termasuk salah satu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang tua, khususnya seorang ibu kepada anaknya. Dan itu berlaku sejak ketika masa masih di kehamilannya. Sehingga ketika seorang wanita hamil, banyaklah berdoa. Jangan hanya fokus kepada ngidamnya doang yang disalurkan, yang diikuti, tapi banyak berdoa. Mohon minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doanya seorang ibu, subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan bagi anaknya mulai sejak ketika di masa hamilnya atau kehamilan. Yang kedua, yaitu kembali kepada keluarga. Karena memang Maryam binti Imran daripada keluarga nubuwah. Ayahnya juga yaitu keturunan daripada nabi-nabi dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ketika memilih Maryam menjadi wanita pilihan, subhanallah, tidak salah, tidak salah. Karena memang tadi karena doa ibunya, karena dia berada dari keluarga besar daripada keluarga para nabi dan rasul. Dan yang ketiga, Siti Maryam adalah wanita yang benar-benar taat, tunduk patuh dan ridho. Ini panutan yang utama yang kembali kepada seorang wanita dan juga kepada kita semua daripada hamba Allah, setiap muslim dan muslimah. Seorang wanita yang patuh, taat, tunduk kepada Allah serta ridho menerima takdir catatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, dipilih menjadi seorang ibu daripada Isa ibnu Maryam tanpa ayah. Kalau secara logika, mana ada perempuan bisa nerima keadaannya hamil tanpa suami? Secara fitrah naluri seorang wanita pasti dia akan menolak. Apalagi ketika dikembalikan kepada kultur dan juga kembali kepada yang namanya yaitu secara umum, pasti menolak. Tapi karena Maryam adalah seorang wanita yang memang didoakan oleh ibunya menjadi seorang anak, seorang hamba Allah yang nantinya akan dipersembahkan untuk mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah, sehingga apapun takdir yang terjadi kepadanya, dia menerima dengan ridho. Subhanallah. Walaupun dia harus mengisolasi diri jauh daripada kampungnya, walaupun dia harus merasakan bagaimana sakitnya kehamilan, apalagi ketika yang namanya proses kelahiran dan seterusnya, tapi karena dia ridho, ini kunci ridho, menerima dengan catatan takdir Allah. Karena ketika seseorang ridho dengan apa yang menjadi ketentuan Allah, bagaimanapun beratnya, sebanyak apapun cobaannya, sebesar apapun itu yang namanya cobaan, akan menjadi enteng, ringan, dan dia akan hadapi dengan lapang dada, sabar, berharap pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 toladan yang kami coba catat dari ketika kami membaca sejarah kisah yang kembali kepada Siti Maryam binti Imran. Kemudian kita sampai kepada poin nanti juga kami akan sebutkan kembali, yaitu beberapa poin yang kembali kepada Maryam kita sudah lalui, yaitu tentang nasabnya Maryam dan juga ketika Maryam dilahirkan
bagaimana proses ketika Maryam dilahirkan. Dia dilahirkan dengan tidak punya orang tua, yaitu bapak, hanya seorang ibu. Setelah beberapa masa tinggal bersama ibunya, kemudian diserahkan ke masjid, ke salah seorang, yaitu tokoh yang ada di Palestina pada waktu itu, atau di Baitul Maqdis pada waktu itu. Dan kebetulan beliau adalah masih famili kerabat daripada ibunya. Di dalam catatan ada yang mengatakan dia adalah adik daripada ibunya. Dalam pendapat yang lain mengatakan dia adalah suami daripada, yaitu kakak Siti Maryam, kakak daripada Siti Maryam. Kemudian dibesarkan atau dipelihara oleh, yaitu Zakaria, yang kebetulan beliau seorang nabi, tokoh yang memegang otoritas di Baitul Maqdis pada waktu itu, sehingga menyediakan tempat kepada Maryam, salah satu kamar tempat di Baitul Maqdis, dan di sanalah Maryam besar sampai kepada, yaitu dewasa. Setelah melewatin umur sekitar 17 atau 18 tahun. Karena di sanalah proses Siti Maryam menerima yang namanya takdir, ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Zakaria yang mengasuhnya, yang membesarkannya. Di masa pengasuhan daripada Zakaria, yaitu Nabi Zakaria, pastinya Maryam banyak beberapa catatan-catatan yang dicatat oleh Nabi Zakaria tentang perjalanan daripada hidup Maryam selama tinggal, yaitu di salah satu tempat di Baitul Maqdis, sehingga Maryam menjadi toladan. Maryam seorang wanita solihah yang menjaga diri dan kehormatan. Dialah pemuka kaum wanita di surga, pemuka wanita ahli surga. Salah satu daripada 4 pemuka wanita ahli surga, diantaranya salah satunya adalah, yaitu Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Allah Subhanahu wa taala juga proklamirkan di dalam surat At-Tahrim tentang, yaitu Siti Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Doa ibunya dan perkembangan perjalanan kehidupannya di dalam ketaatan kepada Allah, yang akhirnya Siti Maryam saddaqat bikalimati rabbiha. Ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh, yaitu ciptaan Allah Ta'ala, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya, wa saddaqat bikalimati rabbiha. Ini bukti bagaimana ketaatan, ketundukan Maryam dan keridhoannya atas ketentuan takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dipilih menjadi seorang wanita yang, yaitu hamil atau mengandung seorang nabi, yaitu Isa ibnu Maryam, karena pilihan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah termasuk orang-orang yang taat. Ia adalah wanita terhormat yang menjaga dirinya dari perbuatan zina karena kesempurnaan agama dan penjagaan dirinya, yang dinamakan dengan wanita iffah atau afifah. Punya sifat iffah, yaitu menjaga penghormatan, menjaga kehormatan dan kesempurnaan daripada agamanya. Karena Allah katakan, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh. Allah ketika memilih seorang wanita yang akan mengandung, yang akan hamil, yang dititipkan di sana, yaitu benih atau janin seorang nabi, pasti akan dipilih seorang wanita yang mulia dan istiqomah. Dipilihlah seorang wanita yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maryam disifati dengan dan dia membenarkan kalimat Rabb. Selain dia punya sifat iffah, dia punya sifat iffah atau afifah, dia juga disifatin dengan yaitu membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya. Akankah seorang wanita yang tidak taat tunduk patuh kepada Allah yang dipilih? Tidak mungkin. Pastinya adalah seorang wanita yang taat tunduk patuh kepada Allah, dan taat kepatuhannya ini bukan hanya sekedar ikutan, bukan hanya sekedar yaitu kembali kepada keturunan, tidak. Karena ketaatan seseorang, ketika ketaatannya itu datangnya daripada yang namanya yaitu menunjukkan Maryam memiliki ilmu dan makrifah. Ketaatan dan ketundukan Maryam sehingga dia menjalankan hari-harinya, kehidupannya, perjalanan daripada kehidupannya yaitu tunduk patuh taat kepada Allah dengan totalitas, berserah penuh kepada Allah Ta'ala, sekaligus dibuktikan, diaplikasikan dengan nyata yaitu ketaatannya yaitu karena sumbernya daripada ilmu. Dia itu membenarkan dari kalimat-kalimat yang datang dari Allah, yaitu ketentuan Allah, takdir Allah, pilihan Allah kepadanya. Karena membenarkan kalimat Rabb-nya menunjukkan Maryam membenarkan semua ajaran agama dan membenarkan setiap takdir Allah. Sedangkan membenarkan kitab-kitabnya berarti ia memiliki kitab-kitabnya, mengenal daripada kitab-kitabnya, berarti ia mengenal kitab-kitabnya. Ini semua didapati dengan berilmu dan beramal. Sering kami sampaikan bahwasannya seseorang yang berilmu di dalam beramal dipastikan berbeda ketika seseorang hanya sekedar beramal karena ikut-ikutan, karena turun-temurun, karena dilakukan oleh orang banyak, pasti berbeda. Karena ilmu, karena amal yang datang daripada ilmu, automatically dia otomatis akan memberikan dampak kepada keimanan seseorang, ketaatan seseorang, ketundukan seseorang. Di sini menunjukkan bagaimana urgensi pentingnya ilmu. Siti Maryam sudah membekali dirinya dengan ilmu. Dia mengenal kitabnya, yaitu mengenal kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya seseorang ketika sudah mengenal kitabnya, yaitu mengenal daripada panduannya, tuntunannya, ketika di dalam beramal akan mengarahkan amal seseorang menjadi amal yang tepat dan benar. Oleh karena itu Maryam termasuk orang-orang yang taat, yang juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Maryam juga diberi gelar Al-Qanitin, yaitu adalah Maryam taat kepada Allah terus menerus di dalam ketaatan dengan penuh rasa takut dan kekhusyuan. Al-Qanitin. Maka kesimpulannya Maryam itu adalah siddiqiyah, wanita yang sempurna di dalam ilmu dan amal. Tidak sampai mengangkat Maryam kepada tingkatan yang namanya nubuwiyah. Tidak sampai kepada tingkatan nubuwah. Dengan ilmunya, dengan ketaatannya, yang mengangkat Siti Maryam kepada tingkatan siddiqiyah, tidak sampai kepada tingkatan nabawiyah atau kepada nubuwah. Karena tidak ada satupun yang namanya seorang nabi daripada gender wanita, tidak ada. Setiap nabi pasti laki-laki, apalagi rasul, apalagi rasul. Sehingga Siti Maryam
adalah seorang siddiqiyah. Apalagi seperti yang dituduhkan oleh mereka-mereka daripada yaitu agama Nasrani, memberikan kedudukan kepada Maryam sebagai bunda daripada yaitu menurut mereka sebagai bunda daripada anak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pastinya kedudukannya juga di atas daripada kedudukan manusia biasa. Padahal Allah Ta'ala menjelaskan secara tegas, jelas di dalam surat Al-Ma'idah ayat 75 bahwasanya Maryam dan Isa adalah dua-duanya hamba Allah Ta'ala yang dua-duanya butuh makan dan minum. Menunjukkan daripada yaitu kode etik, spesifikasi daripada seorang manusia, seorang hamba butuh makan dan minum. Berarti tidak benar yaitu tuduhan dan juga yaitu pengangkatan mereka kepada tingkatan di atas daripada tingkatan manusia, yaitu sampai kepada tingkatan anak Tuhan dan ibunya. Maryam dikatakan termasuk qanitin menurut Syekh Mustafa Al-Adwi dalam kitabnya At-Tashil Lit-Ta'wil At-Tanzil. Yang dimaksud adalah Maryam termasuk dari kaum yang qanitin, yaitu yang taat. Ayat ini untuk menyangga perkataan kaumnya yang menyatakan bahwasanya yaitu Maryam adalah wanita yang tidak benar, wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Tuduhan Bani Israel ketika melihat Maryam dalam keadaan hamil pada waktu itu, yang akhirnya diberilah label-label tuduhan kepadanya sampai kepada tingkatan, hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukan seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukan seorang pezina. Dari mana itu anak yang kamu kandung? Sabar, tabah, karena Maryam tahu semua yang terjadi kepada dirinya bukanlah sia-sia dan sama sekali bukan yang sifatnya adalah biasa, tapi sesuatu yang luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Maryam ketika menjaga dirinya daripada laki-laki, ketika proses bagaimana Siti Maryam setelah itu akan mengalami yang namanya yaitu kehamilan. Keterangan Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim di dalam juz yang kelima, ketika Allah Ta'ala menceritakan kisah Zakaria alaihissalam, bahwa di saat kondisi masa tuanya dan kemandulan istrinya, dia diberi oleh Allah Ta'ala seorang anak yang pandai, suci dan berkah, putra daripada yaitu Zakaria, yang dua-duanya sudah lanjut usia. Dua-duanya sudah lanjut usia, Zakaria dan istrinya. Bahkan istrinya sudah dikategorikan yang tidak bisa memberikan keturunan secara ukuran akal dan manusia, kultur. Tapi ketentuan Allah berbeda. Ketika Zakaria didatangin malaikat, malaikat memberikan kabar gembira kepadanya, Allah Ta'ala akan memberikan kepadamu keturunan. Zakaria juga heran, kaget, bagaimana? Saya sudah sepuh, istri saya juga sudah tua dan sudah tidak bisa melahirkan. Tapi karena ketentuan takdir yang datang dari Allah, Allah bisa tentukan. Di sini ada kolerasi kisah Zakaria dengan istrinya dan juga dengan Maryam. Ada kolerasi sehingga di dalam Al-Quran kalau kita coba amatin dan kita perhatikan, setiap ayat yang menjelaskan tentang Zakaria dan istrinya, hampir semuanya datang ayat yang berikutnya menjelaskan tentang Maryam. Apa rahasia di balik itu? Di sini ada ayatillah, ada kekuatan Allah, ada ayat Allah, ada ketentuan yang datang dari Allah yang luar biasa. Ketika Allah memberikan keturunan kepada Zakaria dan istrinya yang dua-duanya sudah sepuh, sudah tua, bahkan istrinya termasuk wanita yang dikategorikan mandul, tapi Allah tetap berikan keturunan. Begitu juga
Lalu Allah Ta'ala menyambung firman-Nya dengan kisah Maryam yang diberikan seorang putra, yaitu Isa, tanpa ayah. Subhanallah. Ini keluarga yang sudah tidak bisa melahirkan, udah tua dua-duanya. Subhanallah, udah sepuh. Tapi karena kekuatan datang dari Allah, ketentuan dari Allah, tidak menghalangin yang namanya orang tua bisa melahirkan. Bahkan sampai dikatakan di dalam riwayat, sekalipun mandul istrinya, tapi Allah yang menentukannya, bisa melahirkan. Sebagaimana seorang Maryam yang hanya sendirian tanpa ayah bisa melahirkan Isa ibnu Maryam. Karena di antara kedua kisah tersebut memiliki kesesuaian dan kesamaan. Untuk itu cerita keduanya diseiringkan di dalam surat Ali Imran, surat Maryam, surat Al-Anbiya. Karena kedekatan antara keduanya dalam pengertian, karena kedekatan keduanya dalam pengertian, agar menunjukkan kepada hamba-hambanya tentang kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan kerajaannya serta maha kuasanya atas segala sesuatu. Tidak perlu kecil hati, tidak perlu kecil hati, tidak perlu pesimis, karena segala sesuatunya kembali kepada Allah. Serahkan kembali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fawwidhu amrana, nufawwidhu amrana ilallah. Mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha mampu, yang maha segalanya, memiliki kekuatan dan seterusnya. Tidak perlu kecil hati di dalam segala hal. Apapun yang kembali kepada seorang hamba, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah. Terbang, mendekat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga dinyatakan oleh beberapa ulama, salah satu daripada yaitu catatan yang ada di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Walaupun ini tidak ada kaitannya dengan hari ini dan juga bulan Rajab, karena Isra wal Mi'raj tidak benar disandarkan kepada bulan Rajab. Tetapi Nabi SAW ketika kondisi beliau ditinggal dua orang yang beliau sangat cintai dan dua orang yang sangat membela, mendukung dan menjaga beliau, melindungi beliau, dua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan yang luar biasa kepada Nabi SAW, sehingga Allah panggil, undang. Kesedihan itu sirna dan hilang ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Sekaligus di sana ada media, ada wasilah yang dijadikan media yang sangat jitu, efisien, dan juga sangat tepat dan tidak ada duanya, bahkan menjadi yang paling tinggi, paling utama daripada semua media seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, salat. Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu baina rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba mendekatkan diri kepada hambanya yaitu ketika dia sujud. Salat media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat adalah tempat untuk kita mengadu kepada Allah. Salat adalah waktu dan tempat seorang hamba untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Sehingga kami sering sekali ingatkan juga bedanya sholatnya kita dengan mereka-mereka yang mungkin belum sampai ilmunya, dan juga mungkin belum sampai tentang bagaimana lezat dan nikmatnya seseorang ketika berada di dalam sholat. Kita itu kalau sholat panjang sholatnya, sujudnya dilamakan, rukuknya dilamakan, bacaannya juga disesuaikan. Kalau kita juga sholatnya sama, gak ada bedanya dengan mereka, berarti kita perlu belajar lagi. Sehingga ketika ada imam yang sholatnya masih ngibrit, tidak bisa memberikan hak sempurna tumaknina di setiap rukun, perlu diingatkan.
Karena itu bukan daripada kode etik kita ahli sunnah wal jamaah. Bedanya kita dengan mereka, karena mereka menganggap sholat hanya sekedar menjalankan yang namanya kewajiban, menggugurkan kewajiban saja. Tapi mereka melupakan, menyia-nyiakan daripada yang namanya kenikmatan, kelezatan, dan juga perantara, wasilah yang sangat berharga dan bernilai seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah menyebutkan kisah kelahiran Maryam dari ibunya di dalam surat Al-Imran. Sang ibu menadarkan, ini dia doa ibunya tadi, yaitu orang yang berkhidmat di dalam Masjid Baitul Maqdis, dan di mana dahulu mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara demikian. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanah. Maka Tuhan menerimanya sebagai nadar dengan penerimaan yang baik. Maryam tumbuh di kalangan Bani Israel dengan terhormat. Maryam adalah seorang wanita ahli ibadah yang tekun ibadah, lagi terkenal, dan beliau adalah seorang gadis muda yang tidak bersuami, berada di dalam pemeliharaan suami saudaranya yaitu Zakaria, salah seorang nabi dari Bani Israel, serta pembesar yang dijadikan tempat bertanya dalam masalah agama. Zakaria melihat Maryam memiliki karomah yang melimpah. Ini kelebihan daripada yaitu Maryam memiliki karomah yang juga pernah kami sebutkan di dalam pertemuan sebelumnya, yaitu karomah daripada Maryam. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan bagi Maryam. Diceritakan bahwa Zakaria mendapati di sisi Maryam buah-buahan, dan semua yang dibutuhkan ada di sisinya. Bahkan ada buah-buahan yang bukan musimnya pun juga ada di sisi daripada Maryam. Baik, nanti setelah adzan kami lanjutkan dengan posisi yang berkaitan dengan yaitu effah yang ada pada Siti Maryam.
Bismillah, kita lanjutkan kembali. Bagaimana Siti Maryam menjaga dirinya daripada yaitu seorang laki-laki, atau dalam artian tadi disebutkan kisah Maryam menjaga diri daripada laki-laki. Pastinya dia itu berada di dalam ruangan tadi yang ditempatkan oleh pamannya, oleh Zakaria, ditempatkan oleh Zakaria. Bagaimana proses sampai hamil? Di sini dijelaskan juga di dalam Al-Qur'anul Karim dengan penjelasan beberapa riwayat. Keberadaan Maryam di tempat di Baitul Maqdis itu yang tidak pernah keluar karena Allah sudah cukupin di dalam segala sesuatunya kebutuhannya sebagai bentuk karamah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat dikatakan satu waktu Allah gerakkan kepada Maryam itu keluar dari ruangan tersebut, sehingga di sanalah proses yang Allah tentukan berjumpa dengan salah seorang. Fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka ia mendapatkan tabir yang melindunginya dari mereka. Nah, ini maksudnya mendapatkan tempat tadi yang tertutup tadi itu. Maryam keluar dari sana. Kemudian Allah mengutus. Lalu kami mengutus, itu Allah Subhanahu wa taala mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk seorang manusia yang sempurna. Ketika keluar, Siti Maryam berjumpa dengan seorang laki-laki. Pastinya Maryam akan kaget dan takut, bahkan dia menghindar daripada laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut bahkan Siti Maryam mengatakan, qala inni a'udzu billah, inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Subhanallah. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu wahai orang laki-laki kepada Rabb, yaitu Allah yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Maryam cuma mengira kalau nantinya malaikat tersebut mengganggunya. Awalnya tidak tahu kalau dia malaikat karena berupa laki-laki yang sempurna. Subhanallah. Sehingga Maryam takut sampai laki-laki ini mengganggunya, dan Maryam mengingatkan kalau kamu bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dan aku berlindung kepadanya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh, yaitu mengutus Jibril kepada Maryam, datang dalam bentuk manusia sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah. Ketika membaca kisah Maryam ini dijelaskan bahwasanya Maryam itu tahu bahwa orang yang bertakwa itu mengerti ada batasan-batasannya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita daripada orang-orang yang bertakwa. Jibril pun menjawab bahwa ia bukanlah lelaki seperti yang Maryam duga. Jibril mengatakan bahwa ia adalah utusan Allah. Qala innama ana rasul rabbiki li'ahabalaki ghulaman zakiyya. Aku Jibril. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Allah untuk memberimu seorang laki-laki yang suci, yaitu memberimu dalam artian keturunan. Qalat, Maryam berkata, anna laki yakunu. Qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan seorang wanita pezina. Subhanallah. Sama seperti yang dikatakan oleh Zakaria dan istrinya. Bagaimana ya Allah aku akan mendapatkan keturunan? Aku dan istriku sudah sepuh, sudah tua.
Dan istriku juga dikatakan seorang istri tidak bisa memberikan keturunan. Maryam juga mengatakan hampir seperti itu sama. Bagaimana aku bisa punya keturunan? Tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan wanita jelek. Subhanallah. Di sini kembali kepada ketentuan Allah. Oleh karena itu di dalam hadis disebutkan larangan yang berkaitan dengan seorang wanita. Jibril berkata kemudian, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagi Allah. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minka wa kana amran maqdiya. Demikianlah Allah Ta'ala menentukan hal itu adalah mudah bagi Allah, dan agar kami menjadikannya satu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala, ditakdirkan, ditentukan oleh Allah, memberikan keturunan kepadamu tanpa ada seorang ayah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan di dalam tafsir yang berkaitan ketika proses Siti Maryam, yaitu dialog dengan Jibril sampai dia itu menerima yang namanya takdir dari Allah untuk hamil, untuk mengemban yang namanya yaitu janin daripada Isa ibnu Maryam. Ibnu Katsir mengatakan Allah Ta'ala menciptakan nenek moyang mereka yaitu Adam tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Hawa dari laki-laki tanpa wanita. Lalu Allah menciptakan seluruh keturunannya dari laki-laki dan wanita kecuali Isa ibnu Maryam yang diciptakan dari wanita tanpa laki-laki. Dengan demikian lengkaplah 4 cara adanya keturunan yang menunjukkan kesempurnaan kuasa Allah dan keagungan kewenangan Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan tidak ada Rabb selainnya. Bagaimana Maryam ketika melahirkan Isa? Menurut pendapat yang masyhur dari jumhur mayoritas ulama, Maryam itu hamil 9 bulan seperti wanita yang lain. Maka Maryam mengandungnya, fahamalat fantabadat bihi makanan qasiyya. Wallahu a'lam, dijelaskan di dalam riwayat bahwasanya proses perpindahan roh yang masuk ke rahimnya Siti Maryam yaitu melalui kantong bajunya yang ditiupkan oleh Jibril alaihi salam. Itu yang ada di dalam riwayat hadis. Wallahu a'lam. Sehingga setelah proses peniupan itu, Maryam melalui proses atau menjalani proses kehamilan hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, sampai kepada yaitu waktu 9 bulan, sama seperti wanita secara umum. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungan itu ke tempat yang jauh, mengisolasi diri, isomah, isolasi mandiri, ya kan? Subhanallah. Tapi bukan karena virus, tapi karena dia merasa harus menjaga dirinya, melindungi amanat, dan juga dia agar bisa tetap konsen taat kepada Allah Ta'ala, menjalankan takdir ketentuan tersebut dengan yang dia terima, dia alami, walaupun berat, dahsyat, luar biasa. Tapi toladan yang ada pada Maryam, ridho dengan ketentuan takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Maryam adalah wanita yang taat tunduk patuh, karena dia berilmu, memiliki ilmu dan ma'rifah. Jibril meniupkan roh di lengan bajunya, kemudian roh itu turun hingga mengalir ke rahim daripada Maryam, mengalir ke rahim Maryam. Ketika ia hamil, ia merasa kesulitan, tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada orang-orang, karena orang-orang pasti akan percaya, tidak akan percaya ceritanya, padahal ia bercerita dengan jujur. Gak mungkin ada yang orang terima, gak masuk akal gitu kan. Subhanallah. Sehingga dia tidak bercerita, tapi dia mengasingkan diri. Dia mengasingkan diri. Maryam lalu ingin menceritakan beliau dirinya pada saudara perempuannya, yaitu istri Nabi Zakaria. Ketika bertemu saudaranya, ia pun hamil. Subhanallah, ia pun juga hamil. Kemudian saudaranya melihat bahwa bayi dalam perutnya menghormati dan tunduk pada bayi yang ada dalam perut Maryam.
Subhanallah. Wallahu a'lam. Seperti ini diriwayatkan di dalam yaitu buku tafsir, di mana syariat sebelum Islam untuk menghormati disyariatkan untuk sujud ketika mengucapkan salam. Namun dalam syariat kita seperti ini sudah terlarang. Tidak boleh seseorang tunduk sampai dalam posisi ruku. Kepada siapa lagi? Apalagi yang namanya sungkeman. Karena di dalam agama yang boleh dalam posisi ruku apalagi sujud hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah. Yang dialami Maryam setelah itu faja'ahal makhad, datang waktu melahirkan. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Di sini ada catatan yang dijelaskan juga para ulama, dan ini poinnya lain. Bolehkah seseorang minta mati, berdoa minta mati? Di sini ada penjelasan yang juga sangat panjang di dalam poin yang lain. Kami lanjutkan, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ini juga menunjukkan bahwasanya bagaimana proses seorang ibu ketika menghadapi proses yang taruhannya adalah nyawa. Taruhannya adalah nyawa, yaitu ketika proses melahirkan daripada semua wanita. Sehingga sudah sangat terkenal doa seorang ibu ketika dia akan melahirkan. Subhanallah, doa dan sekaligus wasiat dia yang sangat terkenal kepada orang yang mendampinginya dan juga yang membantu di dalam proses persalinan. Jangan hiraukan nyawa saya, selamatkan anak saya. Ini wasiat dan juga sekaligus yaitu sebagai bukti bagaimana pengorbanan seorang ibu kepada anaknya sampai kapanpun yang tidak bisa dibalas oleh kita selaku anak. Apapun usaha, upaya yang kita lakukan tidak mungkin akan bisa membayar daripada pengorbanan seorang ibu, karena siap mengorbankan jiwanya, nyawanya untuk kelahiran seorang anak. Karena tidak sebaliknya, tidak semua anak siap mengorbankan jiwanya untuk ibunya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan banyak pelajaran-pelajaran ilmu yang bisa kita ambil, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah daripada diri kami. Mudah-mudahan Allah taala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.